Dan secara geografis juga kan sudah unik. Madura itu kan pulau ya. Jadi pulau terpisah dari Jawa, sehingga dia memiliki sesuatu yang khas. Batik-pembatik itu kan kebanyakan senior. Jadi yang anak-anak muda itu pada kemana ya? Kenapa ya mereka nggak mau belajar membatik? Ya kembali lagi perkembangan zaman ya, melanggengkan ya kesinambungan industri batik tulis ini khususnya. Saya nggak ngomong batik yang lain ya, karena menurut saya batik itu adalah tulis dan cap. Kalau di luar itu bukan batik namanya gitu. Betul. Oh my god, ini bagus banget teman-teman. This is my fave karena warnanya perempuan ini banget. Ini lereng juga. Oke teman-teman, balik lagi di podcast Cika Talk Channel. Dan sekarang ini aku masih bersama the one and only owner dari galeri yang secakep ini, Galeri Blue Lotus. Dan ini ownernya, the one and only Mas Budi Sumitro atau BS. Karena Blue Lotus by BS gitu ya Mas? BS, ya? BS. Budi Sumitro. Budi Sumitro atau Busum ya? Busum. Budi Sumitro maksudnya. Soem. Oke, Bu Soem. Tapi ya? bukan Boksum, bukan Boksum ya. Bu Soem ya. Busum. Oke, ini kita mau bahas lebih dalam lagi, mau explore lagi nih tentang batik-batik, terutama batik-batik, koleksi batik yang ada di Galeri Blue Lotus. Batik-batik Madura ya. Khusus Madura. Ya. Nah, ini apa nih yang lagi dipegang Mas Budi ini? Iya, ini salah satu motif yang pernah saya jelaskan juga bahwa di Madura selain motif pesisiran juga ada motif pedalaman. Pedalaman, oke. Nah, ini termasuk apa nih? Ini pedalaman, karena cirinya adalah warna-warna yang kalem, yang agak gelap gitu ya. Atau mungkin kalau biasa di Jawa, Jogja, Solo itu sogan namanya. Sogan. Ya, kecoklatan gitu. Dan ini banyak disukai bapak-bapak atau siapapun yang usianya udah matang atau personalitinya cool gitu ya, kalem gitu, suka yang seperti ini ya. Jadi warnanya tuh lebih dominan coklat-coklat, krem gitu ya? ya? Untuk yang pedalaman. Untuk yang pesisiran lebih berani. Ada warna-warna yang cerah seperti ini, hijau. Wow, ini pesisiran ya? Ya, pesisiran. Dan ini juga motifnya sudah mengarah ke kontemporer. Wow. Jadi agak keluar pakem sedikit, tapi masih dalam ciri khas batik Madura. Ya. Sebenarnya ciri khas batik Madura itu apa sih, Mas Budi? Ya itu tadi, cirinya dia itu ekspresif ya, dan apa ya istilahnya? Pemilihan warna-warnanya. Pemilihan warna dan motifnya juga ada kaitannya dengan daerahnya. Misalnya kalau di Tanjung Bumi atau di Makan itu kan masyarakatnya kebanyakan nelayan. Jadi motif-motifnya nggak jauh-jauh dari kehidupan nelayan atau lingkungannya yang berupa pantai dan laut gitu. Ada kapal, ada ikan, ada ya semua yang di sekitar pantai lah. Iya. Tapi kok pedalaman lebih ke corak-corak klasik gitu ya. Karena dulu kan seperti Sumenep itu kan masih masuk wilayah Mataram. Sejarahnya. Jadi pengaruh Jawa kuat. Ya, sampai ke bahasanya pula juga. Kalau kita mendengarkan kromo inggilnya itu mirip ya? Mirip sekali. Halus. Halus sekali. Iya. Nah, kalau yang kayak gini Mas Budi, ini berarti sama, ini masih di daerah-daerah yang cerah ya, ekspresif. Merah. Tapi ini masih kelihatan cakep juga ya. Jadi tergantung selera sih kalau menurut saya ya. Kalau ini dari pesisiran? Iya, masih tergolong ke pesisiran juga. Ya, ini. Wah, keren-keren semua ya, teman-teman ya. Jadi di sini tuh di Galeri Blue Lotus itu nggak cuman menyediakan kain-kain aja, tapi juga baju-baju udah jadi gitu. Kalau misalnya ini kan kemeja, nanti kita bakal ke sana ya, ada outer-outer buat cewek, ada kebaya, macam-macam deh pokoknya ya. Ya, insya Allah nanti sebentar lagi kita juga akan launching koleksi-koleksi terbaru kita dari Blue Lotus. Berupa kemeja, berupa kemeja, mungkin juga ada baju-baju untuk wanita juga sebagian. Dan tentunya batik-batik dengan corak yang baru. Jadi nambah koleksi ya. Insya Allah, amin. Makin rame, makin beragam, makin banyak koleksinya amin, ya. Amin. Sekarang kita beralih ke kain-kainnya dulu nih. Iya. Ini motifnya tuh beda-beda. Ini kebanyakan dari daerah Podek ya. Podek itu punya ciri khas. Ini lereng ya? Warna ya. Kok ini lereng? Ini masih dari Pamekasan juga. Dan kategorinya masih pedalaman tadi. Pokoknya yang kalem, itu pedalaman, yang warnanya kecoklatan. Sogan-sogan gitu ya. Boleh dong dibeber di sini ya, lebih jelas ya ngelihatnya. Monggo, banget ya. Bagus sekali. Bagus banget. Dan kalau kita perhatikan Cika, ini cukup rumit ya pembuatannya. Kalau Cika pernah nanya, apa sih yang membedakan harga dari sebuah batik itu? Apanya yang bikin dia agak tinggi atau agak murah gitu ya? Itu bisa juga terlihat dari
kita nilai dari kerapatan motifnya. Ya, semakin rapat istilahnya, semakin complicated, semakin rumit, ya. Itu menggambarkan prosesnya juga lama, ya. Jadi- sama dengan kalau kita melukis yang sederhana kan cepat, ya. Tapi kalau kita melukisnya dengan banyak detail, itu pasti prosesnya juga lama juga, dan Oke. itu menentukan, mempengaruhi harganya juga. Oke. Nah, ini ada motif-motif seperti Ini sisik ikan, ya. berbeda Namanya ya? kalau sesek gitu, sesek gitu, istilahnya kalau di ini- bahasa Madura. oh apa sesek? Iya, ini motif ikan, sisik Sisik ikan itu sesek. maksudnya, ya. Oh, Iya. oke. Dan ini kan ada motif-motif semacam kayak ganggang gitu ya. Heeh. Jadi nggak jauh-jauh dari kehidupan di Di laut, pesisir meskipun ya. ini berasal dari Pamekasan yang notabene di dalam kan, pedalaman juga. Dan ini kalau kecil-kecil begini, cantingnya pun juga yang paling Banyak kecil ya. banyak ukuran sih kalau canting, ada yang mulai dari 0,1, 0,5. Dan ini Mas Budi juga ngasih masukan ke pembatiknya atau memang Oh ini udah motif iya, iya. Di samping mereka masih family juga, saya punya kebebasan untuk intervensi. Oh wow. Oh my god, ini bagus banget Ya. teman-teman. This is my fave karena warnanya perempuan Ini banget. lereng juga. Cewek Kalau banget diperhatikan lereng ya, kan ada garis diagonal juga. Cuman ini dia full color ya, colorful banget, dan isen-isennya istilahnya ini isen-isen ya, Oh, isi-isi isen-isen. yang menutup latar Oke. belakang ini juga hampir sama kan. Cuman dia beda basic colornya aja. Dia lebih kalem, kecoklatan, ke arah sogan. Ini warnanya keluar semua, berbagai warna ada. Ya. Dan ini warnanya tuh bisa masuk anak muda ya kayaknya Mas Budi ya? Ini- Karena dia kan Ini warna segala cerah usia. gitu ya. Ini segala usia, tidak terbatas pada gender tertentu. Dan ini yang latarnya agak gelap, Wow, tapi bagus memiliki banget. motif yang sangat indah ya. Kalau menurut saya sih ya, Oh. ada sebaran bunganya di sana sini, dan Dan penuh ya. ditutup dengan daun-daun kecil, dan di sini ada pinggirannya ada warna kontras ya, ada orange, ada. Ini juga cukup bagus. Kemudian di sini ada perkeper. Oh, ini perkeper. Perkeper tuh apa tuh? Perkeper itu kupu-kupu bahasa Madura ya. Perkeper. Perkeper. Ya. Kupu-kupu itu perkeper ya Perkeper. teman-teman ya. Dalam Ini bahasa iya. Madura. Ini basic motifnya hampir sama kan? Dedaunan Daun-daun juga. ya. Tapi di Kepernya sini mana? Oh ini perkepernya. Ya ampun, cantik sekali. di bawah-bawah ini perkeper. Ini bisa dilihat di sini ya. Dan kombinasi warnanya cukup berani, tapi menurut saya masih elegan ya. Istilahnya tidak norak. Ngomong-ngomong kok Bestsellernya singkat. yang mana nih Mas Budi, Bestseller, nah ini biasanya? susah karena setiap pelanggan itu memiliki taste yang berbeda-beda. Oke. Gitu. Ada yang suka warna cerah, ada suka yang kalem, ada suka klasik yang gitu. gelap, ada suka yang lebih terang dan sebagainya. Jadi kita menyediakan semua yang diinginkan oleh pelanggan. Tetapi masih dalam satu benang merah, yaitu batik Madura, dan Maduranya spesial, memang punya Bu Iya sih, Lotus ya. benar. Jadi nggak pasaran gitu ya motifnya. Insya Allah. Jadi Iya. kalau misalnya aku tuh ngelihat beberapa kayak batik Madura itu biasanya motifnya tuh udah ketebak, tapi di sini tuh kayak banyak kayak beda gitu. beda ya. Unik. Saya seneng kalau dikatakan beda. Semoga itu Menjadi konotasinya ciri khas ya. konotasi positif ya. Positif beda dong. ya. Ini Cika, kan soal warna kan semua punya favorit Ya. ya. Ini favorit saya karena biru kan. Jadi dari selain motif, kerapatan, kerumitan dan bentuk, juga dari bahannya sendiri Cika. Oh. Jadi katun ini juga beragam ya jenisnya. Kalau yang katun ini Ini namanya 3 bendera. Tiga Ada bendera. jadi per meternya juga beda-beda harganya. Oh, oke. Dan memberi efek jatuh yang berbeda, ya kan? Oke. Seperti Jadi nggak batiknya aja yang complicated, pemilihan kain katunnya pun juga seperti ini kan. macam-macam ya. Ini kan menurut Cika gimana nih? Cukup Apa tuh? elegan ya warnanya. Elegan banget. Jadi walaupun full biru, kita beri kejutan-kejutan ini. Di sana sini ada warna-warna merah, kemudian warna-warna apa namanya, kecil-kecil daun pun kita tidak monoton ya. Kita pakai warna-warna yang sekiranya itu tadi penuh kejutan. Penuh kejutan, benar-benar Semoga terkejut menyenangkan. kejut menyenangkan. Kami punya juga ini yang namanya, ini kategorinya sarung dari Tanjung Bumi. Lihat ini Oh, motifnya bagus unik banget. sekali, ya motifnya marun ya? unik. Nah, Dia dasarnya marun ya. dia apa ya? Ini kok saya bilang agak burgundi gitu ya, agak burgundi. Ini depannya ini.
Oke. Memang hampir sama, tapi ini lebih cerah kan. Lebih, ya, untuk membedakan kita harus membolak-balik dulu. Tapi ini nyaris ini tembus memang muka belakang sama. Yang kita bahas adalah tentang ini, tentang tumpal. Nah, ini namanya tumpal. Bagian sini ya? Ya, ini tumpal. Biasa diletakkan di belakang, dari pinggang ke bawah, persis di belakang sini. Atau kadang-kadang orang juga suka naruhnya di depan, ya bebas aja lah. Oh, Gitu. tapi nggak ada pakemnya gitu. Sebetulnya saya nggak tahu persis ya, tapi kebanyakan memang di belakang seharusnya. Kok laki-laki di belakang, kok perempuan kadang-kadang mereka suka memamerkannya di depan. Dan ini motifnya terlihat tegas ya, gagah ya, dengan banyak garis-garis lurus dan bidangnya cukup besar. Tetapi yang unik di sini ada daun-daun waru untuk isen-isennya di setiap bagian segitiganya. Ini tuh kelihatan memang motifnya itu unik dan teratur gitu ya. Iya. Memperlihatkan bahwa kualitas pembatiknya memang udah senior. Ya, memang. senior. Senior, dan problem kita adalah soal kaderisasi. Semoga nanti ada penerusnya juga. Menurut Mas Budi memang pembatik-pembatik itu kan kebanyakan senior. Jadi yang anak-anak muda itu pada kemana ya? Kenapa ya mereka nggak mau belajar membatik? Ya, kembali lagi perkembangan zaman ya. Karena pilihan untuk berkarir untuk anak-anak muda juga banyak ya. Ada kafe, ada pabrik, ada macam-macam industri yang lain gitu ya. Jadi pilihan mereka banyak, sehingga yang dulunya cukup dengan jadi pembatik aja sudah nerimo gitu ya, sudah seneng gitu ya. Sekarang mereka mungkin tengok sana, tengok sini juga karena banyak pilihan tadi ya. Tapi insya Allah masih tetap ada penerusnya. Ya, kita akan berjuang mempertahankannya. Iya, terutama di kalangan anak muda ya. Terutama di kalangan anak muda. Mas Budi sendiri gimana sih Mas supaya anak muda itu mulai mencintai batik, mulai mereka tuh mengerti bahwa batik itu adalah warisan peninggalan budaya bangsa itu yang harus dilestarikan. Kalau menurut Mas Budi gimana tuh caranya? Iya, memang kalau kita lihat kan batik ini sudah bukan jadi budaya Indonesia saja, bukan milik Indonesia saja. Ini the world heritage. Jadi sudah diakui oleh UNESCO, dan harusnya kita selain bangga juga punya tanggung jawab untuk mempertahankan, kalau bisa melanggengkan ya kesinambungan industri batik tulis ini khususnya. Saya nggak ngomong batik yang lain ya, karena menurut saya batik itu adalah tulis dan cap gitu. Kalau di luar itu bukan batik namanya gitu. Betul. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi harus ada kerjasama antara perajin, kita memelihara mereka, maksudnya menjaga keberadaan mereka sebagai pembatik juga kita perhatikan. Kemudian kita juga merangkul mungkin para pemangku kebijakan di masing-masing daerah yang ada batik di situ sebagai salah satu industrinya. Dan juga kita harus rajin sounding, rajin memberikan edukasi mungkin, atau mungkin semacam event-event yang bisa menunjang agar batik ini tetap dicintai dan berkelanjutan. Betul. Dan tongkat estafetnya jalan ke generasi-generasi yang lebih muda. Dan kalau Mas Budi sendiri kan sebagai owner Blue Lotus yang juga memproduksi baju-baju batik, terus juga kadang-kadang itu juga menyelenggarakan fashion show gitu. Apa terobosannya yang Mas Budi lakukan itu untuk menembus kalangan anak muda gitu? Mungkin dari pemilihan warnanya, patternnya, atau gimana tuh? Ya, salah satunya juga pattern ya. Seperti beberapa koleksi kita sudah keluar dari pakemnya juga, ada motif-motif yang geometrik atau kita sebut dengan kontemporer. Itu kayaknya diminati oleh anak-anak muda atau Gen Z ya, istilahnya seperti itu. Dan juga tentunya dari segi fashion, mungkin dari segi style atau modelnya kita sesuaikan. Ini tempo hari memang sempat kita tunjukkan juga, ada outer semacam ini ya, outer pendek. Mungkin kalau untuk yang berhijab bisa dikombinasikan dengan manset, terus kemudian manset. Dan ini ada sayap yang panjang seperti ini. Dan ini lagi tren. Ini kan ngenomi ya, Mas Budi ya, ngenomi. Dari segi warna, kami punya warna-warna yang lucu seperti ini. Outernya ya, dan ini juga pakai pewarna batik Cika. Jadi ini batik polos yang kita punya. Kita punya batik dengan warna polos ini bermacam-macam warna. Tapi ini betul-betul pakai pewarna batik, ya. Cuman nggak ada motifnya. Iya. Nah, memang fungsinya kita pakai sebagai kombinasi-kombinasi seperti ini. Jadi supaya nggak boring ya. Kalau ini anak-anak muda juga oke banget.
Ini pas Kalau di banget nih buat belakangnya, anak muda nih. motif batiknya juga yang tidak terlalu klasik, Abstrak Ya. Iya ya. sehingga tidak terlalu menonjol batiknya, tapi tetap batik tulis. Oke. Ini motifnya bagus banget Bagus. nih. Ya. Ini agak-agak, aku suka sih. ini namanya sekar jagat. Sekar jagat. Sekar jagat. Ya, sekar jagat juga. Di Damiasus juga ada tuh koleksi Sekar jagat tuh. dipakai dari sepatu. Lain kali kita akan produksi sepatu lagi. Oh, ditunggu loh. Iya dong. Ya. Ini juga bagus nih teman-teman. Ini kebaya ya. Ini kebaya. Ini kebaya top modern ya, nggak sih? atasan, Iya, ini juga ya. tapi Kutu baru dengan pattern kutu baru. Kutu ya. baru. Oke. Bisa juga. Ini anak-anak muda Iya, ini dengan motif-motif yang kontemporer saya tadi Ini pas sebut. banget ya untuk anak-anak muda ya. Betul. Jadi nggak cuman warnanya, kalau misalnya tadi kan di kemeja ada yang sogan, ada yang klasik-klasik. Mm-mm. Mas Budi juga bikin pilihan warna-warna cerah, pattern-patternnya juga yang abstrak, yang pas Betul. buat anak muda. Betul. Kayak gitu teman-teman. Jadi Betul. buat teman-teman yang emang pengen tahu tentang batik lebih dalam, terus udah gitu memang udah pecinta batik dan pengen explore lagi terutama batik Madura, bisa langsung datang nih ke Galeri Blue Lotus yang tepatnya ada di Mall WTC di Galeri lantai 5 ya. Lantai 5. Iya. Betul. Oke, nah kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa rumah batik yang udah ada nih Mas Budi ya, kelebihan atau mungkin keunikan Blue Lotus yang nggak didapatkan di tempat lain tuh apa tuh? Wah, kalau disuruh menilai diri sendiri agak susah ya. Tetapi yang jelas kami tetap setia, tetap bertahan, tetap kekeh gitu ya dengan batik Madura sebagai produk unggulan kami gitu ya. Karena selain secara historis dan genetis saya berdarah Madura juga, tetapi saya juga sangat mengagumi dan mencintai batik Madura ini yang menurut hemat saya itu unik sekali, memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh batik-batik dari daerah lain. Dari apanya nih Mas Budi? Iya, dari apapun, dari motif, kemudian dari filosofinya, kemudian dari prosesnya juga ada kan semacam kayak gentongan dan sebagainya, itu juga akan khas juga dari sana gitu. Dan juga karena keterikatan emosional aja dan secara geografis juga kan sudah unik. Madura itu kan pulau ya. Jadi pulau terpisah dari Jawa sehingga dia memiliki sesuatu yang khas yang tentunya tidak ada pengaruh dari Jawa, harusnya daerah lain. Tapi karena tadi historisnya juga pernah masuk dalam wilayah Kerajaan Mataram, otomatis ada juga akhirnya. Ada juga cipratan-cipratan Nah, budayanya. cipratan gitu itu saya suka istilahnya cipratan. Cipratan-cipratan budaya Iya. Jawanya dikit gitu Jawa. ya. Oke, nah kalau dari Mas Budi udah mendirikan Blue Lotus ini kan udah 10 tahun ya Mas ya? 10 tahun. Nah, alhamdulillah. Apa nih maksudnya hal apa yang masih pengen dicapai gitu lewat Blue Lotus ini? Apa ya, selain ingin mengembangkan lagi dan juga ingin lebih fokus lagi pada sisi seni dan budayanya itu sendiri, khususnya dari Madura, saya juga ingin berkolaborasi jika tentunya kita terbuka sekali untuk kolaborasi dengan hal-hal lain yang tentunya masih ada benang merah dengan apa yang ada di Blue Lotus gitu ya kan. Seperti sekarang ini kan saya juga punya koleksi-koleksi furniture ya, kemudian juga kebanyakan dari Sumeneb juga, dari Madura, dan kemudian mungkin suatu saat kami ingin bikin pameran tunggal gitu ya, dan banyaklah obsesi yang belum terwujud. Doain ya. Cita-cita yang sangat mulia sekali ya. Insya Allah. Selain ingin melestarikan batik-batik Madura ya khususnya, itu kan juga Mas Budi adalah melestarikan dan juga memuja keindahan Indonesia itu. Ya kalau kita ngomong cinta NKRI, cinta Indonesia ya, kita harus buktikan dong dengan salah satunya ya ini yang saya lakukan, mungkin kecil ya, tidak berarti, tetapi yang kecil itu mungkin juga ada maknanya gitu. Jadi tidak mengecilkan hal-hal yang remeh, tetapi kita berani melangkah untuk sesuatu yang bisa berpotensi menjadi besar. Oke. Ya moga-moga tercapai ya. Iya. Jadi ya moga-moga Insya Allah. terwujud. Amin. Closing statement sebelum kita akhiri podcast kali ini, ada nggak yang pengen disampaikan buat teman-teman terutama pecinta batik nih? Mungkin bisa datang mampir ke Galeri Blue Lotus atau apa nih mungkin? Kalau secara umum mungkin harapan saya masyarakat lebih menghargai, mencintai lagi batik Indonesia. Batik manapun itu, karena jenisnya banyak sekali dari beragam daerah, dan
tolong lebih sering makainya. Jangan disimpan aja di lemari atau hanya dikeluarkan pada saat ada undangan nikahan atau acara-acara formal lainnya. Tolong lebih sering dipakai deh. Jadi pakai Karena casual juga bisa ya. casual bisa, nggak ada yang melarang orang pakai batik kemanapun dia pergi, malah kelihatan lebih keren, lebih ganteng, lebih cantik, ya kan? Lebih kelihatan valuable, dan orang asing pun jauh lebih menghargai loh. Betul banget. Tentang batik ini kadang-kadang Bener saya banget. juga malu, kadang kita yang punya batik kayaknya kok masih ragu-ragu ya untuk lebih sering pakai batik gitu ya. Tapi sedangkan orang asing begitu kagumnya sama batik Indonesia. Karena udah World Heritage itu tadi. World udah diakui. Heritage yang sudah tercantum atau diakui oleh UNESCO. Gitu sih Oke. Cika. Kalau untuk skop kecil ya, saya berharap Blue Lotus bisa lebih berkembang lagi di masa-masa mendatang. Amin. Dan Ya. ditunggu gebrakan kolaborasinya juga colek-colek Damiasius kalau misalnya mau Kan- mau Kan ada kita sudah fashion show atau mau event. berkolaborasi dan kita sudah buktikan ya Iya. bahwa Tapi next mungkin ada Iya. kolaborasi yang lebih. insya lagi. Allah pasti, insya Allah. Oke, thank you banyak Mas Budi ya. Sama-sama, atas Cika. waktunya, kesempatannya juga. Iya. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali insight ya tadi tentang batik, khususnya batik Madura. Jadi kebuka banget pikiran dan juga pengetahuan ya tentang batik-batik Madura itu Wawasan. kayak gimana sih ya, wawasan tentang batik semuanya. Terima kasih banyak Mas Budi. Sukses terus. Sama-sama. Semoga apa yang tadi kita udah obrolkan, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Budi bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah, amin. Sukses Mas Budi ya ke depannya. Terima kasih, Cika. Gebrakan-gebrakannya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan bersama Mas Budi Sumitro, fashion designer dan juga owner Blue Lotus. Jangan lupa buat teman-teman mampir ya ke Galeri Blue Lotus, tepatnya ada di Mall WTC. Galeria lantai 5. Di sini teman-teman akan menemukan banyak koleksi batik-batik yang keren-keren dan juga baju-baju yang udah jadi ya. Oke, Dan kalau juga- gitu thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like podcast Cika Talk Channel, karena nantinya aku masih akan menghadirkan narasumber-narasumber yang gak kalah inspiratif lainnya. Oke? Kalau gitu saya pamit dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.